wabarakatuh. Eh, Uh, sini Sini saya Destana dengan dengan PM 44. 2321.006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan konseptual, antrian inefisiensi layanan, dan penerapan kualitas pada studi kasus Donat Lagut. Yang pertama itu latar belakang dari identifikasi masalah. Yang pertama itu ada antrian fisik yang sangat panjang dan lama. Karena popularitas tinggi menyebabkan waktu tunggu lama, terutama saat jam sibuk atau liburan, menimbulkan frustasi dan kebosanan. Yang kedua itu ada ketidakpastian ketersediaan produk. Pelanggan mengantri lama, tetapi sering tidak mendapati donat yang diinginkan karena sudah habis, menyebabkan kecewaan. Selanjutnya ada proses kasir dan pembayaran tidak efisien. Satu loket kasir manual memperlambat laju antrian. Sistem pembayaran digital sering mengalami error. Selanjutnya itu gangguan operasional loket dan kesalahan pesanan. Loket kasir digunakan untuk menaruh pesanan yang sudah dikemas, menyebabkan loket penuh pesanan dan kadang tertukar. Eh, Adapun kekaburan peran staf dan keterlambatan logistik. Peran staf merangkap tugas lain seperti menggoreng, mengurangi efisiensi pelayanan, keterlambatan bahan baku, dan adonan topping. Lalu ini penerapan causal loop. Yang pertama tuh ada stakeholdernya itu pelanggan. Nah, di sini tuh ada kebutuhannya itu proses antrian yang cepat dan transparan. Terus yang kemudian itu ada informasi real time tentang ketersediaan donat. Selanjutnya ada estimasi waktu tunggu yang akurat, kenyamanan area tunggu yang akurat juga dibutuhkan. Selanjutnya ada donat yang diterima tetap hangat dan berkualitas. Nah, lalu stakeholder yang kedua itu ada pemilik atau manajemen donat lagut. Nah, di sini itu peningkatan efisiensi personal operasional tokonya juga dibutuhkan. Lalu menjaga reputasi merek dan kepuasan pelanggan. Lalu ada optimalisasi penjualan dan minat beli. Selanjutnya ada pengelolaan stok bahan baku yang lebih baik dan ada penggunaan sistem digital untuk transaksi dan pre-order. Lalu yang ketiga yaitu ada staf dan kasir pelayanan. Di sini tuh kebutuhannya itu kejelasan pembagian tugas. Jadi satu staf itu tidak merangkap dua pekerjaan. Lalu ada menambah loket kasir agar beban kerja berkurang. Yang ketiga itu ada proses pembayarannya itu yang cepat dan sistemnya tuh stabil. Jadi tidak mengalami error. Terus selanjutnya itu ada lingkungan kerja yang tertata antara kasir dan area pengemasan. Lalu penyedia bahan baku di sini tuh ada sistem rantai pasok yang tepat, waktu dan teratur pemenuhan bahan baku dan topping ini eh kayak minyak, topping itu sesuai dan konsisten, memenuhi standar yang ada. Lalu komunikasi efektif dengan pihak toko terkait permintaan bahan. Lalu ada dan itu stakeholder selanjutnya yang terakhir yaitu komunitas sekitar. Area parkiran tertata agar tidak mengganggu lingkungan. Terus yang kedua itu pengelolaan keramaian pelanggan agar tidak menimbulkan kemacetan. Lalu ada pemanfaatan peluang ekonomi lokal dari peningkatan aktivitas toko. Lalu ada causal loop. Di sini tuh ada yang pertama itu antrian panjang. Antrian panjang itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan atau minat beli atau penjualan. Lalu kualitas produknya menurun karena kepuasan pelanggannya itu karena pelanggan terlalu lama menunggu donat. Jadi kualitas donat yang kita tunggu juga kadang sudah tidak memenuhi standar. Kualitas produknya juga turun ya. Terus keterlambatan bahan baku itu bisa mengurangi kepuasan dari pelanggan tersebut. Terus kekaburan staf, jadi staf yang seharusnya hanya menggoreng, kadang dia juga di bagian kasir, jadi
tidak efisien ya. Donatnya juga kadang ada yang gosong, ada yang kurang matang gara-gara ya staffnya satu staff ngerangkap dua tugas gitu. Terus minat belinya, popularitas toko, jumlah pelanggan, terus kebutuhan stok donat, ketersediaan produk. Nah, itu semua kausal loop yang dari donat. Lalu ada diagram input dan output. Di sini tuh ada popularitas toko tuh tinggi, tapi ketersediaan produk itu rendah. Ini udah tak terkendalinya ya. Stabilitas sistem digital juga rentan error. Unit terkendalinya tuh area parkir itu diluaskan, pembagian kerja itu terpisah, penyediaan bahan baku juga eh, harus banyak dan maksudnya memenuhi eh, keinginan dari customer, terus pelayanannya juga harus lebih bagus lagi. Terus kemudian tuh ada input internal dan sumber daya SDM dan perannya. Nah, di sini SDM dan peran tuh ya itu yang tadi juga bisa saya telah sebutkan kayak satu peran staff itu tidak menangkap dua kerjaan, lalu peran proses bisnis dan sistem. Nah, selanjutnya ada logistik dan infrastruktur. Kualitas layanan awal juga harus baik ya. Output yang dikendaki itu ada peningkatan efisiensi jaminan kualitas layanan produk, terus ada transparansi, informasi, dan kenyamanan logistik. Nah, selanjutnya itu ada output yang dikehendaki, yaitu kepuasan toko, kinerja toko, komunitas sekitar, dan dampak operasional. Di sini ada rich diagram picture. Yang pertama itu ada outlet dari Donat Logut pastinya. Terus ada penyedia bahan baku. Jadi ketersediaan bahan baku juga penting ya di sini. Terus produksi donat ya kan. Terus pengemasan juga harus baik dan bagus. Tempat parkir itu dia dampaknya itu sama komunitas sekitar, kayak warga sekitar. Apakah parkiran kita tuh mengganggu aktivitas warga tersebut atau tidak. Terus ada efisiensi kerja dari kasir dan staf saat produksi itu baik apa tidak juga. Terus pelanggan dan kepuasan pelanggan juga itu yang sangat penting ya karena di sini kita menjual suatu produk. Produk itu harus baik di masyarakat dan di sekitar. Gitu. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Popularitas tinggi donat logot mengakibatkan antrian fisik yang sangat panjang, memakan waktu yang lama, dan dapat menimbulkan frustasi pelanggan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya efisiensi dan transparansi dalam proses pelayanan yang diperburuk oleh beberapa faktor. Yang pertama itu operasional internal. Proses kasir manual dengan hanya satu loket, seringnya sistem pembayaran digital error, dan kekaburan peran staf merangkap tugas staf dapur. Manajemen stok, ketidakpastian ketersediaan produk, tidak memiliki real time. Terkadang tuh menyebabkan pelanggan kecewa setelah mengantri lama. Jadi sudah mengantri lama tapi tidak tidak tahu nih kita akan dapat produknya atau tidak gitu. Terus ada kenyamanan dan logistik, keterbatasan tempat duduk juga kurangnya lahan parkir dan serta keterlambatan pengiriman produk selama 2 sampai 3 jam. Menurunkan kualitas donat. Jadi kalau sudah terlalu lama kita memesan donat dan kita belum apa kelamaan menunggu atau kita kelamaan ngambil itu donatnya sudah keras dan tidak sudah berminyak gitu. Eh, Solusi yang diusulkan itu transformasi digital seperti implementasi sistem pre-order daring, nomor antrian digital, dan integrasi inventaris real time. Dikombinasikan dengan perbaikan operasional, menambah loket kasir, kejelasan peran staff, dan penataan area tunggu atau parkir untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi secara menyeluruh.
Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.